Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warjukni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sekarang ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Nanti apabila ibu sebutkan namanya, hidupkan mikrofonnya dan bilang hadir ya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada Lulu Lestari, hadir. Yang kedua ada Riko Abayanur Rahman, hadir juga. Yang ketiga ada Nafa Selvina, hadir juga. Yang keempat ada Muhammad Zakiridani juga. Yang kelima ada Nidaan Hofia, hadir juga. Yang keenam ada Muhammad Miftahul Ma'arif. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, baiklah, sekarang anak-anak ibu coba lihat di sekitar kalian. Apabila ada sampah, ambil sampahnya dan buang pada tempatnya ya. Dan siapkan juga buku dan alat tulis kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, perbandingan, dan skala pada kelas 5 semester ganjil. Nah, sebelumnya itu, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui diskusi secara kelompok, siswa dapat menggunakan perbandingan untuk menentukan skala. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung dengan menggunakan perbandingan dan skala. Nah, jadi langsung saja. Materi pertama di sini, ibu akan menjelaskan tentang pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Baiklah, Lulu Lestari, coba sebutkan apa yang kamu ketahui tentang pecahan. Oke, betul sekali kata Lulu Lestari. Pecahan itu seperti 4/2 sama dengan 2/1. Nah, baiklah, ibu jelaskan bahwa bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang bagian atas dan juga penyebut bagian bawah. Nah, pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul dengan penyebut. Nah, ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Ingat ya, harus disisipkan kata per. Nah, jadi misalkan untuk bilangan 3/5, maka kita dapat menyebutkan dengan 3/5. Nah, begitu juga dengan bilangan 1/4, kalian bisa membacanya 1/4 atau 1/4. Satu per empat bisa juga kita baca dengan 1/4. Coba anak-anak ibu, kalian baca bersama-sama. 1/4 dibaca berapa? 1/4. Oke, betul sekali. Nah, terus juga, suatu bilangan pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka-angka yang menjadi FVB dari pembilang dan penyebut tersebut. Nah, sebagai contoh, pecahan 45/54 dapat disederhanakan menjadi 5/6 karena FVB dari 45 dan 54 adalah 9. 45 per 54 sama dengan 5/6.
Mengapa 45 per 54 sama dengan 5 per 6? Karena FVB dari 45 dan 54 adalah 9, atau bisa juga sama-sama dibagi 9 adalah 5 per 6. Nah, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, 12 per 8 sama dengan 3 per 2. Nah, mengapa 12 per 8 sama dengan 3 per 2? Nah, karena sama-sama dibagi berapa? Ayo, siapa yang tahu 12 per 8 FVB-nya itu berapa? Iya, betul sekali. FVB-nya adalah 4. Jadi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Terus 4 dibagi 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, terus contoh yang kedua. 20 per 12 sama dengan 5 per 3. Ada yang tahu 20 per 12 sama dengan 5 per 3? Siapa yang tahu FVB dari 20 per 12 sama dengan 5 per 3? Ya, betul sekali, karena kata Jakiridani FVB-nya adalah 4, artinya dibagi 4. Jadi hasilnya 5 per 3. Contoh terakhir. 32 per 24 sama dengan 4 per 3. Siapa yang tahu 32 per 24 sama dengan 4 per 3? Ada yang tahu FVB dari 32 per 24 sama dengan 4 per 3? Iya, betul sekali. FVB-nya adalah 8. Artinya sama-sama dibagi 8, hasilnya 4 per 3. Itu penjelasan Ibu tentang pecahan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan. Nah, perbandingan adalah istilah matematika untuk membandingkan dua objek atau lebih. Perbandingan merupakan suatu hal yang penting dalam matematika. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tidak lepas dari perbandingan. Nah, perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Nah, perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Nah, perbandingan dua bilangan dapat ditulis A banding B. A banding B. Bisa disebut A banding B. Nah, atau dengan B 0. Nah, notasi A adalah rasio bilangan pertama dan notasi B adalah rasio bilangan kedua. Nah, terus Ibu contohkan ya, contoh. Usia ayah 45 tahun dari usia ibu 40 tahun. Nah, sedangkan usia Ali 15 tahun serta usia Ani 10 tahun. Nah, perbandingan usia ayah dan ibu 45 tahun banding 40 tahun. Nah, 45 dibanding 40 tahun sama dengan 9 banding 8. Ada yang tahu mengapa 45 banding 4 banding 8? Ya, sekali. Nah, 45 itu dibagi 5 sama dengan hasilnya 9. 40 kita bagi 5 sama dengan hasilnya 8. Betul sekali. Nah, terus yang kedua, perbandingan usia Ali dan Ani. 15 tahun banding 10 tahun sama dengan 15 banding 10 sama dengan 3 banding 2. Yang kedua, 15 tahun banding 10 tahun. 15 tahun banding 10 tahun sama dengan 3 banding 2. Ada yang tahu 15 tahun
banding 10 tahun sama dengan 3 banding 2 karena sama-sama dibagi dengan 5. Betul sekali. Contoh selanjutnya, perbandingan usia Ayah dan Ali sama dengan 45 tahun banding 15 tahun sama dengan 45 banding 15 tahun sama dengan, ayo siapa yang bisa menjawab? Nah, 45 banding 15 tahun sama dengan 3 banding 1. Betul sekali. Nah, mengapa bisa dikatakan 3 banding 1? Karena sama-sama dibagi 15. Maka 45 bagi 15 hasilnya 3. 15 dibagi 15 hasilnya adalah 1. Nah, itu tadi materi tentang perbandingan. Nah, selanjutnya ada materi tentang skala. Nah, skala merupakan bentuk perbandingan yang ditulis 1 banding P. 1 banding P. Dengan P suatu bilangan asli. Nah, skala juga bisa dikatakan perbandingan antara keadaan yang diukur pada gambar dengan ukuran pada keadaan yang sebenarnya. Skala banyak digunakan pada peta dan denah. Nah, skala perbandingan dan pecahan mempunyai hubungan yang erat. Nah, hal ini karena ketiganya memiliki simbol yang sama, yaitu tanda bagi. Tanda apa? Tanda bagi. Nah, terus saat kita mengamati peta yang tergantung di dinding atau pada atlas, di setiap sudut peta, misalnya cara tertulis kata skala disertai angka yang merupakan perbandingan. Nah, misalkan skala 1 banding 2000. Bisa juga skala 1 banding 2500. Atau juga skala 1 banding 200. Yang terakhir bisa juga 1 banding 100. Nah, dan seterusnya. Nah, skala dapat dirumuskan jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, contoh soal, misalkan jarak 2 buah lokasi tambang batu bara pada sebuah peta adalah 5 cm jika peta itu berskala 1 banding 2500. Jarak sebenarnya kedua lokasi tambang batu bara tersebut adalah 1 banding 2500. Nah, pembahasannya, jarak dua lokasi pada peta sama dengan 5 cm. Jaraknya adalah 5 cm. Nah, skala petanya adalah 1 banding 2500. Nah, jarak sebenarnya sama dengan 12.500. Cm. Terus kita ubah menjadi ke kilometer, maka menjadi 125 km. Nah, jadi jarak sebenarnya kedua lokasi tambang batu bara tersebut adalah 125 km. Ada yang tahu mengapa cm ke kilometer menjadi 2500 menjadi 125 km? Karena km, hm, dan m, dm, cm, mm. Jika kita naik ke atas maka dibagi 10. Ke atas dibagi 10, jika turun maka dikali 10.
tadi yang diminta adalah centimeter ke kilometer. Centimeter ini ke kilometer. Berarti berapa? 1, 2, berarti naik 5 tangga. Maka coret 5 not. Maka hasilnya adalah 125 km. Nah, itu tadi adalah materi tentang skala. Nah, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sudah bisa dipahami materi kita hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya adalah buatlah masing-masing contoh dari pecahan, perbandingan, dan skala selain dari contoh yang telah ibu sebutkan tadi. Nah, ibu ulangi, tugasnya adalah buatlah masing-masing contoh dari pecahan, perbandingan, dan skala selain dari contoh yang telah ibu sebutkan tadi. Nah, contohnya satu-satu saja ya, dan dikumpulkan minggu depan. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah pecahan adalah suatu materi yang bertujuan untuk melakukan operasi penghitungan pada bilangan pecahan yang sering disebut sebagai bilangan yang terdiri dari pembilang bagian atas dan penyebut bagian bawah. Nah, perbandingan adalah istilah matematika untuk membandingkan dua objek atau lebih. Nah, skala merupakan perbandingan antara keadaan yang diukur pada gambar dengan ukuran pada keadaan yang sebenarnya. Nah, skala banyak digunakan pada peta dan denah. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu tadi materi kita pada pagi hari ini tentang pecahan, perbandingan, dan skala. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Nah, angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna tinabah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.